Sampaikan terima kasih, semoga lancar rezekinya, sehat selalu Pak Jokowi sama Bu Iriana. Itu apa programnya Pak Jokowi takut nggak dilanjutin gitu. Bagi orang nggak mampu Pak Jokowi itu baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2024 adalah hari keempat di mana Bapak Jokowi purna sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana beliau hari ini sejak kemarin ya sampai hari ini sudah menjalani aktivitas sehari-hari seperti kita semua sebagai warga negara masyarakat biasa. Namun yang menarik di sisi beliau adalah yakni dari kesederhanaan beliau dalam menjalani aktivitas sehari-hari, di mana kemarin sempat kita lihat dan kita saksikan bersama bahwa beliau sempat makan di warung sate yang sangat sederhana, dan yang terbaru juga beliau berbelanja di pasar-pasar tradisional. Nah, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Kalau bukan Bapak Jokowi, ini tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, inilah yang membuat masyarakat semakin cinta kepada Bapak Jokowi dan merasa terharu dan seakan-akan tidak rela Bapak Jokowi ini lepas atau purna dari tugas beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun lagi-lagi hal ini selalu di-framing negatif oleh media-media ya, terutama media-media yang memang selalu anti Jokowi, di mana hal ini merupakan orkestrasi, sebuah orkestrasi untuk memoles citra Jokowi, di mana media-media itu selalu memframing negatif bahwasanya aktivitas Jokowi, kesederhanaan Jokowi yang ditampilkan di publik adalah sebuah orkestrasi untuk memoles citra Jokowi. Ini adalah framing yang negatif. Nah, teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama, di mana video ini merupakan video yang bisa mencerahkan kita semua ya, bagaimana media-media itu memframing negatif kepada Bapak Jokowi dan juga keluarganya Bapak Jokowi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Jadi kalau orang menjalankan tugas, kalau orang melakukan sesuatu yang baik itu di framing seolah-olah skandal gitu, seolah kejahatan. Kan saya kepala kantor komunikasi kepresidenan, tugasnya, dan tugasnya memang untuk menyampaikan, ini tugas utama kita nih, menyampaikan capaian-capaian baik dari pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat ngerti ini pemerintah sudah berbuat ini loh. Jadi bahasa orkestrasi ini juga seolah-olah jadi bahasa yang melenceng maknanya, jadi seolah-olah kejahatan. Kita nggak melakukan kejahatan. Jadi kalaupun misalnya yang dia buka rapat di Mandarin, itu kan cuma rapat terbuka, bukan rapat ngumpet-ngumpet gitu loh. Dan kalau misalnya ada pembahasan soal apa capaian pemerintah, bagaimana teknis menyampaikannya, itu kan juga bukan kejahatan. Jadi kenapa harus di-framing sebagai sebuah kejahatan? Kenapa, Bang? Ya karena berarti kan ada jurnalisme niat jahat namanya. Orang menjalankan tugas di framing jahat. Hasan Nasbi pun tidak ketinggalan mengorkestrasi begini-begini. Ya kecuali saya mengorkestrasi kebencian gitu. Boleh kalian beritakan. Atau saya tidak mengerjakan tugas. Kepala kantor komunikasi presiden malah mengkomunikasikan yang lain misalnya. Itu bolehlah diberitakan. Ini sedang menjalankan tugas, berbicara dengan berbagai lembaga yang tentu mereka punya capaian masing-masing. Dan capaian itu sudah mereka siapkan jauh sebelum kantor ini ada, sebelum kantor saya ada. Dan kita kan tinggal mencarikan champion-champion dari capaian itu aja. Kan misalnya ada 100 capaian, nggak mungkin juga 100-100-nya bisa disampaikan. Pilih aja lah champion-champion mana yang kira-kira punya dampak besar buat masyarakat, paling dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya nggak ada kejahatan di situ. Cuman saya kecewa ketika berlindung di balik jurnalisme, orang melaksanakan pekerjaannya kemudian dicap sebagai sedang melakukan skandal, seolah itu ngumpet-ngumpet, seolah-olah itu diam-diam. Saya nggak mau jawab pertanyaan mereka karena saya sudah tahu mereka mau tulis apa. Sudah tahu niat jahatnya mau nulis apa, dan apapun komentar kita hanya akan dipasang satu kalimat aja di bawah itu, seolah-olah sudah cover both side. Apapun jawaban kita akan ditaruh aja di paragraf terakhir, kami sudah menghubungi ini dan dia menjawab ini. Satu baris, dua baris, karena yang mau dipasang itu bukan jawaban kita. Yang dipasang itu angle jahat dari mereka gitu. Ini yang menurut saya, saya nggak mau tanggapi
yang begini-begini. Contoh lain misalnya, buat saya kan pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh apa sih gitu. Pertanyaan dari media yang sama nih. Apa alasannya Pak Jokowi sekarang rajin sekali meresmikan proyek-proyek pemerintah di akhir-akhir masa jabatan? Apa alasannya? Nanya ke abang? Nanya ke kayak saya. gitu. Oh. Nanya ke saya bilang, lah kalau meresmikan proyek pemerintah kan nggak perlu pakai alasan, kalau udah selesai ya resmikan kan. Kecuali jadi masalah belum selesai barangnya diresmikan, kalian angkat jadi masalah, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai ya diresmikan lah. Kenapa baru di akhir-akhir aja meresmikannya? Loh, kalau yang selesai di akhir-akhir ya selesai di akhir-akhir. Kalau yang selesai di awal diresmikan Di awal. di awal. Ini kan sepanjang masa pemerintahan Pak Jokowi kan beliau meresmikan itu, nggak cuma di akhir-akhir ini meresmikan. Tahun lalu ada peresmian kan, 2 tahun lalu pasti ada peresmian juga, 5 tahun lalu ada peresmian. Kenapa yang dilihat cuman ini cherry picking nih, yang dilihat cuman peresmian akhir-akhir ini aja? Menurut saya kayaknya ya semua media mungkin walaupun sekarang perubahan itu berjalan sangat cepat, tapi diklat wartawan itu penting kayaknya. Supaya nanya tuh nggak asal nanya, kan bisa mikir. Apalagi kita sudah tahu jawabannya. Diklat ini pemerintah yang ngadain atau? Enggak, mereka masing-masing. Oh, kirain. Mereka masing-masing. Pemerintah yang... Tadi soalnya sampai nunggu lu datang cerita diklat Bang Hasan. Saya di ini kan Palmerah dulu. alumni diklat Kompas. Oh, iya, kita 3 bulan dilatih untuk itu. Kita menulis Ari Putra yang berwajah ganteng, ya tinggi semampai aja, tulisan itu dilempar ke muka kita dulu. Karena nggak jelas itu tulisannya apa, nggak akurat sama sekali. Bukan karena Ari nggak ganteng, tapi ganteng itu deskripsinya apa. Tinggi itu deskripsinya apa? Tinggi menurut kamu buat kita belum tentu tinggi. Asap siomay mengepul-ngepul. Iya. Itu tuh gimana? Itu nggak bisa. Itu tuh menulis kayak gitu tuh nggak akurat gitu loh. Karena bayangan kita bisa berbeda. Termasuk kita bilang musik yang indah sekali, nggak bisa kita nulis dulu musik yang indah sekali. Kenapa? Indah sekali versi apa? Jelaskan dong indahnya seperti apa. Kalau kamu bisa mendeskripsikan indahnya, baru di ujung kamu bilang bahwa ini indah, nggak apa-apa. Iya. Jadi pakai indikator gitu loh. Bang, waktu pakai indikator dan terukur ini. Dan begitu ketatnya diklat jurnalisme di masa lalu, yang hari ini mungkin sudah nggak ada. Makanya banyak yang asal bertanya, begitu perasaannya nggak enak ditanyain sama orang. Begitu dia curiga atau misalnya dalam kepalanya ada angle yang buruk, ditanyain sama orang. Padahal kalau dia browsing aja, dia tahu tuh jawabannya apa. Kan tahun lalu Pak Jokowi juga meresmikan sesuatu. Iya. Sama kayak gini, emang pencapaian pemerintah hanya di tahun ini disampaikan enggak? Setiap tahun kan masing-masing KL ada laporan capaian kinerja setiap tahun. KPI mereka tercapai apa enggak? Kinerja mereka ini yang sudah mereka laporkan juga sejauh ini. Dipoles nggak tuh Bang? Kan nggak bisa kita poles. Ini kan fakta. Makanya fakta itu sebenarnya tidak bisa, ini kata-kata salah satu tenaga ahli di kantor saya nih. Fakta itu nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Rasa juga nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Jadi publik merasakan nggak? Publik melihat nggak di depan matanya? Itu nggak akan bisa kalian kalahkan dengan kata-kata. Makanya hasil surveinya, poster-poster yang terkini, approval rating Pak Jokowi masih tinggi walaupun ada kehebohan di media sosial. Itu wujud bahwa fakta nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Itu wujud bahwa rasa juga nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Masyarakat merasakan kok. Kalau disurvei kan nggak cuman pengguna X yang disurvei, tapi seluruh masyarakat. Nah, Gitu. salah satu isu yang juga heboh adalah adanya peningkatan anggaran belanja untuk iklan dan lain-lain gitu, Bang. Lewat APBN. Apakah itu normal menurut Bang? Saya nggak tahu ya jumlah, karena kantor kita baru dan kita nggak punya anggaran itu. Tapi kalau menurut saya kan masing-masing KL pasti punya anggaran diseminasi. Dan anggaran diseminasi ini juga belanjanya ke media-media kan. Jadi menurut saya anggaran diseminasi itu wajar lah. Dan memang ada di setiap tahun kan gitu. Meningkat apa enggaknya saya nggak tahu, tapi menurut saya enggak lah. Tapi yang lebih fundamental sebenarnya pertanyaannya Bang, apakah ada dana-dana non-budgeter juga dalam kegiatan? Itu lebih nggak tahu lagi kita. Yang dana budgeter aja kita nggak tahu berapa jumlahnya, apalagi non. Nah, kan yang bahaya itu kan sebenarnya kan. nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Kan
Kalaupun misalnya ini kan Yang harusnya jadi berita kan itu, gini, Bang. ketika kita pasang billboard itu kan bayar. Ya. Ya kan, misalnya kalau ada pasang iklan di televisi kan bayar. Gitu aja. Pasang iklan di Total Politik bayar. Sah kan itu. Maksud saya Media kenapa buying biasa Bang ya? justru pasang iklan di Total Politik nggak bayar itu skandal. Itu keterlaluan, one prestasi. bukan keterlaluan Bang. Ya kan gitu tuh, one prestasi. Logika tanpa logistik itu kezoliman. Enggak, itu justru bisa ditulis. Misalnya pemerintah misalnya pasang iklan di media X tapi nggak bayar, itu jadi skandal, nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah pasang iklan di media tertentu kemudian bayar, memang harusnya seperti itu gitu. Sunatullahnya harusnya seperti itu. Kalau media nerima iklan pemerintah di belakang-belakangan ini nggak bermoral atau gimana menurut Bang? Loh, itu justru aneh. Kan media terima iklan tuh bisa dari mana aja kan? Namanya juga kan media juga bisnis ya. Gitu. Tapi ada yang nggak bermoral itu kalau kirim proposal. Kalau proposalnya nggak ditanggapi, kemudian dia spin bahwa orang yang menerima government spending itu sebagai sesuatu yang jahat. Kan ya, terus government spending itu kan ada. Terus government spending kalau dinikmati oleh media itu kan warga negara Indonesia juga. Dan itu kan proses transaksi yang sah. Dan buat saya kenapa Anda harus heboh? Ada media, kalau itu dia ngajak media-media lain musuhan itu. Media-media lain yang misalnya kan kalau ada yang kerjasama dengan pemerintah terus dia anggap buruk. Loh, kan media-media itu juga butuh kerjasama dengan pemerintah. Ini kan simbiosis mutualisme aja. Tapi kan nggak ikut campur. Emang pemerintah selama ini pernah ngatur-ngatur, kamu beritanya begini, kamu memang pernah. Emang ada media yang ditutup oleh pemerintah gara-gara misalnya kritis sama pemerintah, kan enggak. Tempo sampai hari ini mau sampai ke ujung langit kritisnya kan nggak ditutup sama pemerintah. Karena kita sudah comply dengan demokrasi. Cuman sebagai sebagai kantor komunikasi kepresidenan, tentu kita juga punya niat supaya bangsa kita lebih baik. Makanya kita mau perangi itu yang namanya DFK itu. Bukan kritik yang mau kita perangi. DFK apalagi Bang? DFK. Sekali lagi, Disinformasi, Disinformasi dan kebencian. fitnah, kebencian.